Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MUI Lampung Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Munim dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat sedang berkunjung ke kantor MUI di Lampung dalam rangka melakukan wisata dakwah. Yang kami usung adalah mensosialisasikan dakwah wasatiyah. Kami sebut ini perjalanan wisata dakwah karena kami berwisata tapi dalam rangka berdakwah. Alhamdulillah wisata dakwah ini melahirkan hikmah-hikmah yang luar biasa. Tidak merasa capek karena kita mengejar akhirat tapi dunianya mengikut. Kita rekreasi, santai, dan jumpa orang bersilaturahim. Kemudian sambil menikmati kulinernya di Lampung dan pemandangan-pemandangan yang ada. Tapi kami lakukan itu di sela-sela kesibukan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh dibutuhkan dakwah wasatiyah dan MUI mempunyai program bagaimana supaya para pendakwah atau orang-orang yang mendengar dakwah itu ada dalam posisi wasatiyah, artinya di tengah-tengah. Kita memang menyaksikan bukan orang lain, saudara kita juga yang muslim yang terlalu di kiri. Dia rela mencaci maki, membuat Islam itu menjadi kurang terhormat. Pada kadang-kadang kiai-kiai yang sangat dihormati dimuliakan itu pun menjadi terganggu kehormatannya gara-gara ungkapan-ungkapan yang kurang etis dari orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan dan menjatuhkan martabat dan marwah umat Islam. Itu posisinya terlalu di kiri. Karena terhadap hal-hal yang begitu kita mohon dan kita himbau supaya janganlah melakukan itu karena tidak baik. Bukan hanya yang korban individu tapi muslim sedunia itu merasa tersinggung dengan perbuatan itu. Apa yang kita cari melakukan hal itu? Kita juga bingung. Terhadap orang seperti itu kita mohon supaya janganlah terlalu ke pinggir, ayo ke tengah kita. Kita adalah umat yang satu, kita saling menghormati dan saling menghargai. Sisi lain kita melihat ada saudara kita juga itu terlalu di kanan. Dia hanya menganggap kelompok dia yang benar dan masuk surga, yang lain tidak masuk surga. Itu kan menimbulkan ketersinggungan bagi pihak-pihak yang dianggap masuk neraka, yang jumlahnya jauh lebih banyak yang sudah dari dulu menjalankan Islam turun-temurun. Nah, ada lagi bahkan yang lebih dahsyat lagi, saudara kita juga muslim juga dia. Tapi kalau nggak sesuai dengan paham dia, halal darahnya katanya, itu berbahaya sekali. Terhadap orang yang sangat kanan seperti ini kita ingatkan, saudara, janganlah begitu karena itu mengganggu dan membuat orang tersinggung. Apakah begitu beragama? Karena itu kita himbau kepada mereka-mereka yang berposisi seperti itu supaya ayo ke tengah, sama-sama kita berjalan bergandengan tangan. Seperti yang kami lakukan sekarang, saya dari Al-Wasliyah berdakwah dengan teman-teman yang dua lagi tokoh Muhammadiyah. Dan ketika berada di Lampung, yang mengatur perjalanan kami orang Nahdlatul Ulama. 3 organisasi serangkai ini merupakan representasi dari umat Islam di Indonesia. Kita bisa jalan bersama walaupun ada sedikit perbedaan karena perbedaan itu sifatnya furu'iyah dan masih bisa ditolerir. Kita tidak akan mentolerir kalau khilafiyahnya menyangkut masalah akidah karena itu sudah jelas perbedaan, dan kita juga selalu bercerita tentang bagaimana akidah yang kita pahami, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa sekalian, terkait dengan dakwah wasatiyah itu yang perlu kita pelihara lagi adalah ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita harus menyadari bahwa
Kita yang mukmin ini, orang yang beriman, orang yang Islam ini sudah dipersaudarakan dalam Islam. Karena itu namanya saudara, janganlah saling menyakiti hati, jangan saling menyinggung. Kalau ada masalah, ayo kita duduk bersama, kita pecahkan bersama supaya kita indah hidup ini dan bisa kita nikmati. Ketika kita bertengkar, hati kita panas, pikiran kita panas, susah kita membuat perencanaan-perencanaan yang besar. Padahal kita umat Islam Indonesia ini mayoritas muslim terbesar di dunia. Saya pernah jadi diplomat 35 tahun, 2 tahun yang lalu. Saya menjalani perjalanan ke berbagai negara sampai ke 5 benua saya datangi. Saya jumpai saudara-saudara muslim baik orang setempat di Amerika, di Australia, di Afrika, di Asia, dan juga warga negara Indonesia yang beragama Islam di sana. Mereka sangat menginginkan sekali Muslim Indonesia yang mayoritas terbesar itu jadi leader, jadi pemimpin, didengar suaranya, benar menggerakkan, melindungi umat Islam di mana-mana. Tapi dalam kenyataan kita umat Islam Indonesia itu membela diri sendiri pun susah. Tapi ke depan ini kita mengharapkan generasi muda, ayo bangkitlah jadi leader, jadi orang kuat, jadi orang hebat, sehingga harapan orang lain kepada kita menjadi pemimpin dunia yang membela dan mengayomi umat Islam itu bisa terjadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah sehingga harapan orang tadi jadi hilang dan nanti kita ditinggalkan orang. Pemirsa yang dimuliakan Allah, karena itu ayo kita jaga persatuan, kita selalu bersama, bergandengan tangan, berukhuwah Islamiyah, dan cara merawatnya Allah pun memberitahu di dalam surah Al-Hujurat itu mengatakan fa aslihu baina akhawaykum, islah, damai. Syarat untuk bisa kita bersaudara, kita harus punya karakter damai. Kalau kita sudah mempunyai karakter damai, damai terhadap diri sendiri, damai terhadap keluarga dan lingkungan kita pun bisa tampil menjadi juru damai. Kalau sudah damai yang ada, pikiran kita tenang, hati kita tenang, kita bisa membuat perencanaan yang bagus, yang luar biasa ke depan, sehingga lahirlah tokoh-tokoh yang bisa mempersatukan umat, yang bisa menahan diri untuk tidak tampil sebagai pemimpin yang memecah umat, tapi tampillah sebagai pemimpin yang menjaga persatuan dan kesatuan umat. Wattaqullah, kita harus bertakwa kepada Allah dalam rangka mempersatukan umat itu bukan karena yang lain-lain, tapi karena takwa kepada Allah. Dan kita takut kepada Allah, kalau murka Allah datang nanti akan menimbulkan bahaya. Pemirsa yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sadari bahwa kita harus bersatu. Dengan bersatu kita kuat dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.